Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengambil video ini di daerah Taba di negara Mesir yang berbatasan dengan Israel. Pada hari ini tanggal 12 November 2024. Saya ingin berbagi melalui channel saya, channel Roman Deso ini, pengalaman 3 hari terakhir dalam persiarahan ke Tanah Suci. Saya sejak tanggal 9 November sampai pada hari ini itu berada di daerah Mesir untuk melakukan napak tilas jejak-jejak hidup Yesus dalam persiarahan rohani. Saya sangat bersyukur juga bahwa kesempatan ini saya bisa jalani bersama dengan ayah dan ibu saya. Ini sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa, bisa mengalami pengalaman iman bersama dengan orang tua sendiri. Saya sangat bersyukur dalam perjalanan ini saya mengawalinya dari negara Mesir. Kita tahu bersama ada begitu banyak cerita iman yang bermula atau yang dikisahkan di daerah Mesir. Menyangkut Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dan ia kemudian menjadi seorang penguasa di Mesir. Lalu juga ada kisah Nabi Musa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Lalu juga ada kisah tentang Yesus sendiri yang menjadi pengungsi atas pengejaran Raja Herodes. Dia lari bersama dengan ayah dan ibunya dan mengungsi ke Mesir. Saudaraku sekalian, di tanah Mesir, persiarahan kami berawal di sebuah daerah persampahan yang bernama Bukit Mukatam. Saya sangat yakin bagi teman-teman yang sudah sering atau pernah mengikuti siarah Holy Land, pasti pernah mengunjungi tempat ini. Sebuah daerah di mana dahulu pernah dibuang atau tempat relokasi bagi para pemulung kota Kairo. Tetapi yang uniknya di situ adalah daerah yang dijadikan tempat relokasi atau tempat pemukiman orang-orang terbuang pemulung, tapi justru menjadi sebuah tempat tujuan wisata rohani saat ini. Ini dari daerah yang berisi kumpulan sampah, dari daerah yang dulu dianggap sebagai tempat pembuangan tanda petik sampah masyarakat. Dan juga orang-orang yang berprofesi sebagai pemulung sampah. Tetapi justru di tempat itu, orang-orang Kristiani sekarang malah bersiarah ke tempat itu. Ada sebuah tempat wisata rohani yang sangat bagus di daerah Bukit Mukatam itu. Ya, ada sebuah gereja yang dibangun di dalam sebuah lubang atau sebuah gua batu yang sangat besar, ya. Dan banyak orang dari berbagai macam negara termasuk juga dari Indonesia hadir untuk mengunjungi tempat itu, menyaksikan sejarah bagaimana Allah menyelenggarakan hidup manusia dan mampu mengubah sampah itu menjadi berkah. Mampu mengubah orang-orang yang disingkirkan, tetapi justru wilayah itu menjadi tempat untuk orang bersiarah. Ya, ini mengawali persiarahan di tempat ini bagi saya merupakan sebuah rahmat tersendiri bagi saya, sebuah gratia, sebagai sebuah anugerah bagi diri saya dan keluarga dan tentu rombongan kami. Karena apa? Kami bisa belajar. Ternyata tidak ada ruang, tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian di mana tidak terdapat jejak kisah kasih Allah. Ya, ini. Tidak ada tempat di dunia ini di mana Allah tidak menyelenggarakan hidup kita. Ya, ini. Ketika Allah hadir di dalam sebuah pengalaman hidup, dan pasti Allah hadir, kita bisa mengubah situasi ini. Tetapi bukan pertama-tama untuk mengubah, tetapi untuk berbuah di situ. Orang-orang yang ada di daerah Bukit Mukatam itu adalah orang-orang Kristen, ya, Ortodoks Koptik. Sangat kagum ketika kita menyusuri tempat itu dan melihat di kanan kiri
rumah-rumah itu dengan sangat bangga mereka menempelkan baliho atau banner spanduk gambar-gambar orang kudus, khususnya Bunda Maria di kanan kiri jalan, daerah persampahan, daerah pemulung yang sangat padat itu. Tapi di situ justru bertumbuh iman yang sangat luar biasa, ya. Dan kita semua hari ini sadar bahwa yang dulu dianggap sebagai orang buangan, tetapi kini justru menjadi anugerah bagi kita para persiarah iman. Ini. Maka di hari itu saya sendiri mengajak umat beriman yang hadir bersama saya dalam persiarahan untuk mari menyadari kehidupan kita bahwa tidak ada krisis yang berlangsung tanpa makna. Ini. Tidak ada pengalaman terbuang sebenarnya. Apapun pengalaman hidup kita, tetaplah berbuah di situ. Karena Allah bisa mengubah sampah menjadi berkah. Allah bisa menjadikan tempat pembuangan menjadi tujuan dari persiarahan. Bukit Mukatam dan hadirnya orang-orang Kristen yang terbuang menjadi saksi bagi kisah di mana Allah hadir. Dan saat ini, orang-orang yang dulu disingkirkan oleh presiden dan direlokasi ke tempat itu dianggap sebagai sampah dan terbuang seolah-olah, tapi justru kini mendatangkan devisa bagi negara ini, negara Mesir ini, ya. Jadi karya agung Tuhan itu luar biasa. Dibutuhkan ketabahan pada diri kita. Jangan mudah protes atas proses yang sedang terselenggara. Ini pengalaman yang saya alami di 1-2 hari pertama persiarahan. Selanjutnya kami bersiarah untuk mengunjungi daerah piramida Giza. Ada sebuah tempat di mana ada piramida yang begitu besar, ya, yang mengagumkan, dan kita semua terkagum-kagum dengan bagaimana teknologi zaman dulu ribuan tahun sebelum Masehi itu orang bisa membangun sebuah bangunan yang sedemikian presisi, sedemikian simetris dengan batu-batuan yang katanya beratnya kurang lebih 1 bongkahan itu sekitar 5 ton dan disusun setinggi 145 meter ke atas. Seperti apa kita bisa menjelaskan proses itu, ya. Tetapi yang menarik di sini itu adalah sebuah makam raja. Ya, sebuah makam raja. Orang begitu sibuk membangun makam atau menciptakan keselamatan bagi dirinya, ya. Tetapi dalam persiaran ini saya memaknai justru di dalam iman kekristenan kita tidak sibuk untuk membangun keselamatan. Keselamatan dikerjakan bukan oleh diri kita, tetapi dikerjakan oleh Kristus untuk kita. Ini anugerah, ini gratia, ini rahmat yang sangat luar biasa. Manusia Kristiani tidak membangun monumen keselamatan, tetapi Allah mengerjakan keselamatan untuk kita dalam diri Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, ada satu cerita yang unik tentang piramida yang diceritakan oleh tour guide kami. Ya, dia bercerita bagaimana seorang raja yang hendak dimumikan itu seluruh organ tubuhnya dikeluarkan, ya, ususnya, otaknya semua dikeluarkan, ya. Tetapi ada satu organ yang tidak dikeluarkan, yaitu jantung, heart, hati. Ya. Kenapa? Karena dalam pemahaman Mesir kuno, hati lebih utama daripada pikiran. Pikiran, otak disedot melalui hidung cairannya, dibuang keluar supaya proses pemumian itu berlangsung dengan baik dan tubuh terawetkan dengan maksimal, sementara jantung tetap dipertahankan. Ini, ya, hati lebih penting daripada pikiran. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu berpikir dalam hidup ini. Bukan berarti bahwa yang penting perasaan, yang penting hati, tidak usah pakai logika. Bukan seperti itu. Tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat indah untuk kita bahwa jangan sekedar mengandalkan logika manusiawi. Jangan sekedar mengandalkan pikiran. Ya. Jangan merasa sok hebat dengan kepandaian. Jangan merasa sok beriman dengan kebijaksanaan. Ketika kita pandai berkata-kata, ketika kita pandai berkhotbah, ketika kita bijak dan seolah berhikmat untuk berkata-kata dan berkhotbah,
Itu bukan inti dari kehidupan. Letak titik pusat dari kehidupan ada pada hati kita, heart ini. Dan ini sangat terkoneksi dengan spiritualitas kami sebagai misionaris hati kudus, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Pusat dari kasih Allah itu terletak di dalam hati kudus Yesus. Ya, saya sangat bersyukur pengalaman rohani ini membawa saya pada pemaknaan dan penemuan kisah-kisah inspiratif tersebut. Selanjutnya, saya diajak bersama rombongan untuk melihat jejak bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, sebelumnya mereka sudah cukup nyaman hidup di daerah Goshen, di daerah utara dari negara Mesir, daerah yang subur yang berada di semacam delta sungai Nil, daerah yang sangat indah, yang sangat subur, sangat mendukung perekonomian, dan orang sangat bergantung pada sumber-sumber daya bumi, pada sumber daya alam begitu. Tetapi Allah melalui Nabi Musa memanggil mereka keluar dan membawa mereka pada sebuah masa krisis 40 tahun. Ini sebenarnya memuat sebuah pemahaman yang sangat menarik, saudaraku semua. Pertanyaan besar, kenapa Allah harus menarik mereka keluar dari tanah subur itu dan membawa mereka pada masa krisis di padang gurun selama 40 tahun untuk menuju tanah terjanji? Ya, saya memahaminya seperti ini. Allah ingin membentuk kita. Sebuah baja, sebatang baja, kalau dibengkokkan tanpa dipanaskan, itu bisa patah. Ya, tetapi dibutuhkan pemanasan yang cukup supaya baja bisa dibengkokkan sesuai kemauan sang seniman. Saya sangka hidup kita juga begitu. Kita butuh masa krisis. Kita butuh itu. Supaya kita apa? Supaya kita mampu mengenal sumber-sumber daya dalam diri kita yang sebelumnya kita tidak cukup mampu untuk melihatnya. Ketika kita hanya tergantung pada sumber daya yang ada di luar, seperti orang-orang Israel yang bergantung penuh pada sumber daya di daerah Goshen yang subur itu, maka mereka tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sebetulnya sangat kuat yang ada dalam diri mereka, yang harusnya itu diungkapkan, potensi itu dikeluarkan, diaktualisasikan. Tetapi karena ketergantungan pada sumber daya yang terlihat, maka mereka menutup mata pada sumber daya yang tidak terlihat. Ini justru dengan menghadapi krisis, bangsa Israel menemukan bahwa ternyata dalam diri mereka ada sebuah sumber daya yang tidak terlihat, tapi sungguh melebihi sumber daya yang terlihat itu. Masa krisis harus disyukuri, bukan harus kita tolak dan berontak. Masa krisis sangat dibutuhkan untuk manusia, supaya sekali lagi manusia menemukan dan menyadari ada sesuatu yang ternyata tersimpan dalam diri kita, yang ternyata kita temukan justru ketika kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam hidup ini. Di dalam daerah krisis itu jugalah kemudian kita tahu pada siapa kita harus bergantung. Kita tidak bergantung pada sesuatu yang kelihatan saja, tapi kita bergantung pada Allah yang tampil secara tak kasat mata, tapi ada. Ini Allah ingin menyadarkan bangsa Israel tentang kehadiran dirinya sendiri, tempat satu-satunya kita bergantung. Jangan bergantung pada alam. Kita memang hidup di alam, tapi jangan jadikan alam tempat kita bergantung. Alam tempat kita hidup, tapi gantungan utama hidup kita adalah Allah itu sendiri. Dan bangsa Israel mengajarkan kepada kita sampai pada hari ini dan mewariskan iman yang sekarang kita hidupi di dalam kekristenan. Ini, ya. Nah, saudara-saudariku semua, berhadapan dengan pengalaman ini, akhirnya saya terbawa pada sebuah permenungan dalam iman kekristenan. Saya menelusuri perjalanan berjam-jam, menelusuri padang gurun yang terbentang luas dan sangat membosankan untuk dilalui. Saya melewati padang gurun bersama rombongan dengan mengendarai bus yang sangat nyaman, ada wifi, full AC, sangat tenang, jalanan sangat mulus. Toh kami melalui itu dengan bosan.
sampai sesekali terkantuk dan tertidur, ya. Tetapi bagaimana bisa dibayangkan kita yang senyaman ini saja mengalami kejenuhan melewatinya, apalagi dulu rombongan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu mengalami perjuangan yang tidak gampang ini. Tetapi disitulah mereka ditempa. Allah ingin supaya manusia sadar bahwa tanah terjanji, Firdaus atau surga itu bukan diisi oleh orang-orang yang sekedar menjadi penikmat dunia, tetapi orang-orang yang menciptakan, turut ambil bagian untuk menciptakan kenikmatan, bukan sekedar menjadi penikmat. Ya, Allah ingin supaya tanah terjanji, Firdaus atau surga itu diisi oleh orang-orang yang sadar akan sumber daya yang tak terlihat dalam dirinya dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Ini bukan bergantung pada diri sendiri, bukan bergantung pada kekuatan alam, tetapi bergantung pada pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Selanjutnya, dalam permenungan perjalanan di daerah Padang Gurun itu, saya melemparkan renungan saya pada pribadi Kristus yang tersalib. Ya. Saya hadir dalam rombongan ini bersama seorang Bapak Pendeta, Pendeta Samuel, bersama dengan beberapa orang Kristen, Protestan dengan denominasinya masing-masing, dan juga ada satu keluarga ditambah satu orang, dua keluarga ditambah satu orang Katolik. Ya, jadi ada 7 orang Katolik dan selebihnya teman-teman kita yang Protestan didampingi Bapak Pendeta. Saya katakan dalam sebuah permenungan bahwa kekristenan tanpa salib adalah sebuah kepalsuan iman. Ya. Apa artinya kita memuji Allah, kita memuji Yesus, tetapi untuk menolak salib Yesus? Sama halnya dengan ketika kita membuat tanda salib sebagai orang Katolik. Apa artinya kita membuat tanda salib ketika yang kita minta sesudah tanda salib adalah permohonan supaya kita tidak disalibkan, supaya kita tidak memikul salib? Bukankah ini sebuah keimanan yang kontradiktif, sebuah keimanan yang melawan dirinya sendiri? Dan kita terjebak selama ini dalam pengaruh keimanan yang mayoritas untuk sekedar menjadikan Allah sebagai penunjang dan jembatan bagi pemenuhan kenikmatan yang kita inginkan. Banyak dari kita tanpa sadar mencari gereja dan mencari Tuhan, mencari Kristus, bukan karena kita mencintai Dia, tetapi karena kita ingin menjaga stabilitas dari apa yang kita inginkan, kesehatan, rezeki, ekonomi, mungkin politik juga, dan berbagai kepentingan yang lain, relasi, dan macam-macam. Jadi, seringkali kita beriman menjadikan Tuhan bukan sebagai sasaran, tetapi sekedar sarana. Ini kejahatan yang sangat besar di balik kedok beragama, di balik kedok beriman. Saudara-saudaraku, karena itu menjadi penting kita memaknai keimanan sebagai sebuah relasi. Ada orang bertanya, Romo, apa artinya kita beriman kalau kita tidak boleh meminta hal-hal untuk kenikmatan? Untuk apa kita beriman? Ya, kita beriman untuk berelasi dengan Dia. Relasi itu adalah iman itu sendiri. Kalau kita beriman sekedar untuk menunjang kita punya kehidupan, hewan itu tak beriman toh dia bisa hidup. Banyak orang tidak mengimani Yesus toh juga bisa kaya. Banyak orang tidak masuk gereja toh juga bisa sukses. Kita masuk gereja, kita beriman, kita memuji Tuhan. Sekali lagi bukan untuk kepentingan, tetapi untuk sebuah relasi kecintaan. Cinta atau relasi itulah yang sedang kita hidupi di dalam praktek-praktek keimanan kita. Kalau tidak seperti ini, maka kita sama saja dengan orang-orang beragama yang lain. Ya, ini yang sekedar menjadikan Allah sebagai sebuah sarana atau jembatan bagi kepentingannya. Ya. Karena itu mari kita koreksi diri kita. Apakah pujian kita kepada Yesus berisi juga penolakan terhadap Yesus?
kita memuji Yesus, tetapi serentak kita menolak Dia. Kita memuji Yesus untuk membuat kita tidak mengalami apa yang Yesus alami. Apakah ini masuk akal? Apakah ini dikehendaki? Aku memujimu Yesus, aku mencintaimu Yesus. Tetapi dalam hati supaya apa? Supaya aku tak menjadi seperti dirimu Yesus yang tersalib itu. Ini pemberontakan, ini penyangkalan, ini dosa. Itu yang saudara-saudariku yang saya dapatkan dalam persiarahan ini pada kurang lebih 3-4 hari di tanah Mesir. Ya. Karena itu krisis dibutuhkan. Kalau kita mengalami krisis seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mengalami krisis, jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah mempertanyakan bahwa Tuhan di mana. No, krisis kita butuhkan. Seperti saya katakan tadi, sebatang baja itu harus dipanaskan untuk dibengkokkan. Kita membutuhkan krisis dalam hidup supaya kita memiliki pola, kita memiliki bentuk. Kalau tidak, kita menjadi sebuah ciptaan yang tak jelas. Ya, krisis dibutuhkan. Tapi ingat, kehadiran Allah di dalam krisis bukan untuk membuat kita mampu mengubah kenyataan. Tetapi kehadiran Allah, aku berelasi dengan Allah, aku mencintai Allah. Supaya apa? Aku bisa berbuah dalam kenyataan hidup yang sepertinya tak kunjung berubah itu. Aku ingin berbuah meskipun hidupku tak berubah. Tapi kita percaya kok, seperti cerita ranting anggur. Ranting yang berbuah pasti akan dibersihkan. Berbuah dulu, baru kemudian kita tahu kita akan diperhatikan. Jangan menuntut perhatian dahulu, baru menjanjikan buah. Seringkali itu tidak terjadi. Ya? Contohnya apa? Kita menjanjikan Tuhan, kalau Tuhan berikan saya mobil atau motor, saya akan lebih aktif, saya akan begini-begini. Banyak janji itu yang tidak kita penuhi. Kita menuntut Allah mengubah kita dengan janji kita pasti akan berbuah sesudah kondisi hidup saya dirubah Tuhan. Nyatanya tidak. Mari kita berelasi dengan Allah supaya kita berbuah. Kalau kita berbuah, kita akan dibersihkan dan diperhatikan. Saudara-saudari, itu beberapa hal yang saya ingin bagikan untuk Anda dalam permenungan selama beberapa hari ini dalam persiarahan di daerah tanah Mesir. Ya, dan hari ini, hari terakhir di daerah Mesir, kami tadi mengunjungi Gunung Sinai. Nah, di situ awal dari Yudaisme, awal dari keyahudian itu, karena ada 10 perintah Allah di sana. Ya, kita butuh tuntunan, kita butuh panduan. Kenapa Allah menuntut kita mengasihi Dia? Karena hidup tanpa mengasihi Allah adalah hidup yang tanpa arah. Ini, ya, sekali lagi, kalau kita tidak mengasihi Allah, hidup kita akan berlangsung tanpa arah. Tuhan memberkati kita semua.